Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu wal barakatu ala sayyidil alamin. Habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'ina ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Hadirin jamaah secangkir hikmah yang saya hormati dan saya cintai, alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sedalam-dalamnya dengan hati kita, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua, keluarga kita dan bangsa negara kita semuanya. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita semua sebagai golongan orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat, salam dan barakah marilah kita doakan selalu semoga tercurah limpah atas Sayyidil Alamin, penghulu pemimpin alam semesta alam, baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau yang suci, para sahabat beliau yang mulia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, juga kepada seluruh keturunan baginda sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita telah dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Bapak-bapak enggak bosan. Mudah-mudahan yang tersinggung segera sembuh dan ngaji lagi, karena saya mungkin kemarin agak kasar waktu menyampaikan. Mohon maaf Bapak-bapak ya. Mohon maaf ya Pak. Kemarin tersinggung apa? Tersinggung. Ya, alhamdulillah, berarti masih punya hati. Kemarin kita sampaikan pengertian dari Asmaul Husna yang ke-59, yaitu Al-Mubdi, zat yang maha memulai. Apa artinya Al-Mubdi? Masih ingat Bapak-bapak? Iya, betul. Udah hafal ya. Jadi Al-Mubdi artinya zat yang menciptakan segala sesuatu tanpa misal dulu, tanpa contoh dulu. Itu Al-Mubdi, Al-Mubdi'u. Al-Mu'id secara harfiah maknanya zat yang mengembalikan atau mengulangi. Yaitu ketika kita sudah dimusnahkan oleh Allah, karena kita memang di alam yang musnah, alam yang fana, mau kayak apapun kita pakai obat awet ya, jantungnya rusak diganti lagi jantungnya, parunya rusak diganti lagi, tetap suatu saat pasti binasa, pasti mati. Karena kita semua pengen masuk surga, syaratnya harus merasakan mati, kan begitu ya. Nah, mudah-mudahan kita dikasih husnul khatimah. Allahumma amin. Itulah Al-Mu'id. Allah mematikan kita semua, kemudian Allah mengembalikan penciptaan kita tanpa dengan seperti wajah kita ketika di dunia. Hanya mungkin untuk orang-orang yang kreatif, punya amal-amal yang khusus seperti pandai menghibah, pandai nyolong, pandai ujub, rajin melakukan hal-hal maksiat, nanti diberi muka dan kondisi yang spesial. Mudah-mudahan kita nggak dapat itu. Allahumma amin. Kita pengen tinggi kita kayak tinggi ayahanda kita Nabiullah Adam alaihissalam. Kita pengen muka kita nanti seperti Nabi Yusuf alaihissalam, usia antara 30-33. Lagi keren-kerennya, mudah-mudahan. Allahumma amin. Begitu pula istri-istri kita
Bapak-bapak bimbing ya supaya nanti bersama lagi di akhirat nanti. Mudah-mudahan tetap bareng dengan bapak-bapak semua. Allahumma. Jangan mikirin bidadari dulu, mikirin istri dulu aja. Itu aja. Maka kemudian ketika kita mendengar Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada nabinya tentang Asmaul Husna dan Rasulullah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang menjaganya, barang siapa yang menghafal, yang memahami, barang siapa yang berakhlak dengan akhlak Asmaul Husna, dakhalal jannah, masuk surga. Ini sebenarnya perintah, bukan maknanya barang siapa, karena Nabi hanya pengen satu, pengennya umatnya masuk surga semua. Jadi ayo pelajari Asmaul Husna gitu maksudnya Pak ya. Jadi biar kita mengerti, memahami tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, asma-asma'nya. Lalu bagaimana kita berakhlak dengan al-mubdi umpamanya. Artinya Allah mempunyai Asmaul Husna al-mubdi'u atau al-mubdi, zat yang maha memulai, itu Asmaul Husna. Kalau al-mubdi untuk kita ya diterapkan kepada kita yang memulai, bukan maha tentunya. Maka diantaranya penerapannya adalah yang pertama tentu kita harus yakin bahwa al-mubdi termasuk Asmaul Husna. Harus yakin Pak bahwa al-mubdi al-mu'id. Sering kita baca ketika sholat Jumat Pak ya. Masih apa doanya Pak? Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud. Terus ya Bapak sangat tawadhu sekali, nggak bisa keluar suaranya. Ya aghnina bihalalika an haramik wa bi dha'atika am ma'syatik wa bi fadlika amman siwa. Itu apa Pak? Kita baca ada di situ ya Mubdi'u ya Mu'id. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini kita bahas al-mu'id dulu. Yang kedua, setelah kita yakin, kita tahu artinya Pak ya, al-mubdi'u, maka yang kedua adalah kita berupaya ayubdi al-hasanata bi ansannaha, yaitu berupaya, berusaha untuk memulai melakukan satu perbuatan yang baik Pak. Jadi pelopor Pak. Jadi punya sifat inovator. Contohnya ini bentar lagi nih, Maulid nih. Kita bikin agenda yuk, tiap malam kita baca Maulid. Nah, berarti ada yang motivator tadinya. Kita coba. Ini banyak yang ikut. Alhamdulillah. Ini baik. Maka orang yang menjadi motivator memulai perbuatan baik ini, membaca Maulid, bersolawat tentunya, maka akan mendapatkan pahala dia sendiri yang membaca Maulid, dan dari hadirin yang datang dapat poin dia. Dapat poin pahala. Yang datang berapa orang ini? Ini yang kelihatan Pak. Belum yang nggak kelihatan para malaikat menjadi saksi. Jadi berusaha untuk menampilkan inovasi atau memulai suatu hal yang baru, tentunya dalam bidang yang baik. Nah, ini termasuk orang yang meyakini Allah al-mubdi. Paham Pak ya? Contohnya lagi, mungkin ini jamaah kita belum semangat ngaji Quran atau ngaji Maulid. Mungkin ada yang punya inisiatif, punya inovasi apa supaya banyak yang datang hadir. Entah apa caranya, dia pikirkan caranya supaya hadir, supaya banyak, supaya jamaahnya senang ngaji. Nah, maka orang seperti ini memulai perbuatan yang baik ini, berarti dia menerapkan Allah, Asmaul Husna Allah dengan al-mubdi. Paham Pak ya? Apapun di rumah anak 3 apal, yang satu apal Yasin, yang kedua apal Al-Mulk, yang ketiga apal Ar-Rahman. Bapaknya apal apa? Apal Alhamdulillah. Karena diinovasi, ayo kakak harus apal Yasin, kakak harus apal Tabarok, dedek harus apal ini. Berusaha membuat sesuatu yang baru, kegiatan yang baru. Maka itu termasuk orang yang sangat meyakini Allah itu al-mubdi. Dulu di zaman Nabi itu nggak ada sholat tarawih Pak. Itu masih Ramadan. Barang siapa yang berdiri di malam bulan Ramadan. Di zaman Nabi pernah sholat qiyamul lail atau sholat di bulan Ramadan, di bulan Ramadan ke masjid sampai beberapa hari sahabat ngikutin. Nah, akhirnya terjadi banyak yang datang. Tapi sholatnya masih sendiri Pak.
Gak bareng-bareng. Di zaman Khalifah Abu Bakar Siddiq pun sama, masih sendiri. Masjid penuh, tapi macam-macam. Ya, ada yang sholat, ada yang tadarus, zikir, dan semuanya sholat sendiri. Di zaman Khalifah Umar ibn Khattab, beliau punya inisiatif karena beliau percaya Allah al-Mubdi, penerapan dia sebagai al-Mubdi yang memulai. Maka beliau berpendapat dan diterima oleh para sahabat yang lain untuk melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dengan satu imam. Kan kalau kompak enak ya Pak ya? Enak nggak? Enak. Tadi kompak ngopi bareng enak. Coba ngopinya satu orang sekarang, ntar yang 2 orang, nanti kan gak enak. Enak kan bareng? Kan gitu Pak ya? Jadi begitu sholat tarawih dilaksanakan dengan berjamaah, maka Sayyidina Umar ibn Khattab selalu mendapatkan pahala dia sendiri sholat berjamaah tarawih, dan pahala karena dia menjadi inovator untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah, terus dapat apa sekarang. Makanya kubur beliau bercahaya, dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sanna sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila min ba'dihi la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Jadi kalau kita memulai sesuatu yang baru dan itu baik dan diikuti oleh orang-orang, kita sendiri dapat sesuatu yang baik itu, dapat pahalanya, kemuliaannya, juga kemuliaan dari inovasi kita. Berapa orang yang ikut kita, ya? Maka itulah pahala yang dia dapat. Angin nggak Pak kalau begitu? Iya, kita coba ya Pak ya. Semangat ngajinya, pokoknya full terus. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, tahajud, Allahumma amin. Tahajud di rumah aja nggak apa-apa. Nah, paham ya? Ada lagi di zaman Utsman bin Affan. Di zaman Rasulullah tidak ada azan 2 Jumat Pak. Berapa? 1. Kaum muslimin belum begitu banyak yang kumpul. Di zaman Khalifah Abu Bakar juga belum. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab juga belum. Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dzun nurain, beliau inisiatif, inovator, karena beliau iman dengan Asmaul Husna al-Mubdi. Diadakan azan Jumat 2 kali. Kenapa? Kaum muslimin semakin banyak. Kalau azan sekali dikiranya ya udah azan, belum mandi, belum jalan. Kita enak Pak kendaraannya. Zaman dulu belum ada motor, ya, belum ada kendaraan yang memadai. Makanya azan dua kali. Yang pertama, azan menunjukkan waktu sholat Jumat masuk. Yang kedua, azan karena hendak mulai kita akan melaksanakan ibadah sholat Jumat, itu khutbah. Paham Pak ya? Banyak sekali ya ulama-ulama kita juga punya Al-Quran yang bapak-bapak baca, bahkan tulisan Asmaul Husna itu Arabnya nggak seperti itu tadi Pak. Jadi nggak ada tik-tiknya Pak, nggak ada harokatnya. Baru di zaman Sayyidina Ali mulai itu ada ilmu nahwu, seterusnya ada zaman berikutnya ada pengharokatan, fathah, kasroh, dhammah, dan seterusnya. Jadi kita bisa baca Pak ya, walaupun kita bukan orang Arab tapi ngerti. Karena apa? Karena itu inovasi supaya umat mudah memahami Al-Quran, ajaran Islam. Paham Pak? Yang ketiga, bagaimana kita menerapkan Al-Mubdi, yaitu dengan selalu mengingat tentang awal mula kejadian diri kita sendiri Pak. Kita ingat kita awalnya dari apa Pak? Dari apa? Air mani Pak. Air mani keluarnya lewat barang yang menyalurkan najis bukan? Iya, betul. Masuknya lewat jalan juga yang bisa mengeluarkan najis. Kalau bapak-bapak selalu mengingat ini Pak, awal kejadian kita, maka kita tidak bisa takabur lagi Pak, karena kita tercipta dari air yang hina, dijual nggak laku Pak. Ya, tapi kita dari situ berarti kita terhindar dari takabur. Kalau kita mau sombong, ingat awal kita, ya, masya Allah. Ini kalau kita mau ingat, jangan ingatnya hal-hal yang baru. Yang baru contohnya dulu punya mobil Pak, sekarang punya mobil, kita bangga, ya, sama teman yang masih ngotel, rasanya kayak nggak boleh begitu. Punya ilmu, kalau orang punya ilmu disebut ustadz, yai, ajengan, ada rasa bangga gimana Pak? Ujub
apapun. Tapi kalau mengingat asal muasalnya dari apa, maka itu akan menjadikan kita tawadhu. Nah, gitu Pak ya. Ini yang ketiga. Kemudian Asmaul Husna yang selanjutnya Al-Mu'id. Tentu caranya kita harus meyakini yang pertama Al-Mu'id termasuk Asmaul Husna. Kita yakin maknanya bahwa Allah akan menciptakan kita kembali setelah kita dimatikan oleh Allah, setelah kiamat kita akan dihidupkan oleh Allah. Yang sudah dijelaskan kemarin. Kita harus yakin. Itu Asmaul Husna Al-Mu'id. Yang kedua caranya kalau kita beriman dengan Asmaul Husna Al-Mu'id adalah kita selalu mu'id, mengulang atau mengembalikan. Apa maksudnya? Kita berusaha bahwa kita ini tidak mampu ibadah, tidak mampu melakukan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mampu melakukan kewajiban, ibadah sunnah apapun kecuali dengan bihaulillah wa quwwatih, kecuali dengan daya upaya dari Allah. Kekuatan Allah, hidayah Allah, taufik Allah, kebalikan semua. Termasuk ketika kita sedekah malam ini, mungkin ada yang pengen sedekah 1 juta umpama, ada yang pengen sedekah 1 juta karena bersyukur udah dilahirkan putrinya dengan keadaan sehat selamat umpamanya. Berapa puluh tahun jangan ingat-ingat. Karena apa? Karena itu adalah karena hidayah dari Allah, karena pertolongan dari Allah. Sungguh pun walaupun kita kaya, kalau tidak dapat hidayah dari Allah, tidak dapat pertolongan Allah, tidak akan mampu kita melakukan sedekah. Tapi kita yang biasa Pak, bukan konglomerat Pak, kita masih rajin sedekah karena kita ditolong oleh Allah. Kita sujud. Siapa yang beri hidayah kita bisa sujud? Allah. Kita semua orang yang dimuliakan Allah Pak, tidak dihinakan oleh Allah. Buktinya kita masih diberi kesempatan, diberi kekuatan untuk sujud, untuk menyebut asma Allah. Lisan kita masih digerakkan Allah untuk menyebut, membaca salawat untuk kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak harus syukur, alhamdulillah. Biasalah utang, kekurangan duit itu duniawi, tapi kita diciptakan untuk memakmurkan bumi ini dengan ibadah. Itu. Jadi kalau orang sudah mengembalikan semua ibadah kepada Allah, saya bisa melakukan ini karena hidayah Allah, maka ujungnya akan hilang. Ya, rasa saya nih yang sedekah kemarin kebakalan jadi acaranya kalau gua gak ngasih, ya bisa begitu lagi. Kenapa hatinya yakin? Ya Allah, ini adalah anugerahmu, hidayahmu, ini pertolongan darimu sehingga terjadilah saya bisa sedekah dan sebagainya. Sudah paham Pak ya? Ngajar ngaji juga sama. Siapa yang ngajar panjenengan semua? Hakikatnya Allah. Saya hanya lantaran Pak. Maka yang memberi ilmu siapa? Allah, bukan saya menyampaikan saja. Mudah-mudahan manfaat. Allahumma amin. Ya. Nah, kalau orang lupa ibadah tapi nggak mengembalikan semuanya kepada Allah, maka yang ada ini dia ujub, dan ujub itu menghapus pahala. Nanti di-prank lagi Pak. Di-prank. Kita ibadah banyak, tahajud, hafal Quran, baca tiap malam, masya Allah ya. Tapi karena kita ujub, merasa seolah tidak perlu kekuatan Allah, saya bisa kan, saya makannya banyak, bergizi dan sebagainya, guru saya hebat ya. Tapi dia lupa dengan hidayah Allah, taufik Allah, gak bersyukur, maka dia akan di-prank di akhirat, gak dapat apa karena ujub. Dan orang ujub ini kalau sudah merasa banyak ibadah Pak, ini parahnya kalau doa Pak. Tahajud udah rajin, puasa Senin Kamis rajin, baca surah Ar-Rahman udah sampai 1000 kali, 40 hari baca Yasin, terus diamalkan. Kok doa nggak kabulkan? Ini gimana sih Allah ya? Kan saya udah banyak ibadah, udah banyak prihatin, puasa Senin Kamis, ke ziarah ke sana, kok belum kabulkan? Gimana sih Allah? Percuma dong ibadah saya. Na'udzubillah min. Ibadah siapa yang buat? Allah. Hakikatnya begitu Pak ya. Nah, yang terakhir, orang yang beriman dengan Asmaul Husna Al-Mu'id, ayyuqina annallaha sayyiduhu ba'da fana'ihi liyaumil hisab wal mizan wa ayasta'idda lidzalik. Yang terakhir adalah orang yang percaya, yakin dengan Asmaul Husna Al-Mu'id, yang mengembalikan, dia yakin bahwa Allah ini akan mengembalikan dirinya ya, menuju tujuan akhirnya, yaitu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk diapakan?
hisab, untuk dihitung amalnya, untuk diberi balasan surga atau neraka. Kalau sudah yakin dengan itu, pasti dia akan berusaha bersiap-siap agar menjadi orang yang beruntung di akhirat, jangan rugi. Itu Pak ya. Inilah tentang Asmaul Husna, Al-Mubdi'u Al-Mu'id. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya agar bisa menerapkan Asmaul Husna Al-Mubdi'u Al-Mu'id dalam keadaan yang baik, dengan ikhlas, dengan semangat, agar menjadi hamba-hamba Allah yang pantas menjadi Abdul Mubdi dan Abdul Mu'id, hamba Allah yang yakin tentang Asmaul Husna Al-Mubdi dan Al-Mu'id. Demikian yang bisa Al-Faqir sampaikan, mudah-mudahan terekam di hati bapak-bapak dan bermanfaat semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.